masa-masanya, masa-masa emasnya ya rental kamera ini, dan juga harga kamera ini sangat tinggi sekali gitu. Kalau saya rata-rata kan sekitar mungkin puluhan juta sudah. Dulu pernah saya melakukan pencatatan kayak gitu. Dalam satu bulan itu pernah mencapai 50 juta satu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, biasa dipanggil Hakim. Saya beralamatkan di Dusun Pungkang, Desa Masbagi Timur, Kecamatan Masbagi. Awal dari rental kamera ini mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2017. Awalnya dulu begini, awalnya sih memang sekitar tahun 2016 itu memang ada perencanaan untuk membuat rental kamera. Akan tetapi di sana saya berpikir dampak positif sama negatif. Maksud saya di sini efeknya nanti, kerugian yang akan saya tanggung itu mungkin saya rasa itu terlalu besar. Makanya saya menunda di tahun 2016. Akan tetapi di tahun 2017 kebetulan waktu itu ada beberapa teman saya yang di sini bermain ke rumah kayak gitu, dan kita melakukan pembuatan film. Dan di saat pembuatan film, di sesi-sesi pembuatan film di sana adalah salah satu teman saya yang bilang, Bang, bisa nggak untuk kameranya itu dirental? Dengan tidak terlalu banyak pikir panjang gitu, ya udah saya iyakan, dikarenakan memang dia adalah teman di waktu itu. Jadinya saya kenal dia lebih jauh lah kayak gitu. Jadinya makanya saya beranikan diri untuk merental kamera. Kalau sebelumnya sih memang saya suka di bidang fotografi ya, biasanya pemotretan kayak gitu kan, videografi juga saya suka. Saya sering juga membuat vlog kayak gitu kan, tapi nggak terlalu banyak lah. Mungkin dari sana basic untuk punya ilmu dalam seni fotografi itu saya aplikasikan juga pada rental. Nah, dari rental ini nanti mungkin saya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang saya punya kepada para pelanggan saya gitu. Awalnya sih memang dari kamera yang ada, waktu itu kan cuma satu kamera yang kita pakai, dan kebetulan saya kembali ke latar sebelumnya itu memang di saat pembuatan film gitu kan, itu cuman itu aja modalnya. Tapi lama-lama loh kok saya membutuhkan banyak kamera di sini kayak gitu, dan akhirnya ngumpulin modal dulu untuk beli kamera lagi. Selain rentalan, waktu itu rentalan juga jalan, karena rentalan ini kan dari mulut ke mulut waktu itu. Jadi rentalannya jalan, dan juga sambil ngumpulin modal saya juga cari modal lagi. Kalau yang sekarang total jumlah yang saya data ya, dari terakhir saya data itu sekitar 55 unit kamera. Oh ya, kebetulan kalau masalah kendala tentunya pasti ada dia. Yang pertama adalah kasus pencurian. Istilahnya di sini penggelapan ya, ketika ada yang rental kayak gitu kan. Kan tetapi nanti pas pengembalian dari rental kamera ini tidak dikembalikan sepenuhnya. Terkadang juga banyak yang terlambat juga. Itu juga menimbulkan rasa was-was kepada saya pribadi kayak gitu. Yang dulu awalnya yang pertama adalah memang ada namanya dokumen. Saya melakukan pencatatan nama kayak gitu kan, alamat, terus juga nomor handphone itu, dan juga ada KTP juga. Nah,
Akan tetapi di saat waktu itu memang jelas, nama, alamat, sekiannya jelas kayak gitu. Akan tetapi di saat pengembalian di sana kita cuman main main ingetan kayak gitu, main ingetan. Oh, ini udah ngembalikan atau belum sih kayak gitu. Jadi dari sana gitu saya berinisiatif untuk memasang CCTV. Nah, jadi CCTV ini adalah salah satu cara saya untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan yang terjadi kayak gitu. Dengan adanya CCTV ini, kapan pengambilannya sudah tercatat. Terus kapan pengembaliannya pun juga sudah tercatat. Walaupun itu pelanggan ini mengelak, otomatis ada CCTV yang harus kita lihat di sana sebagai buktinya lah kalau memang dia udah mengembalikan atau tidak. Sebelumnya memang kita memakai ingatan saja. Ingatan ini tidak cukup untuk menguatkan kalau dia itu sudah mengembalikan atau belum. Dan juga barang-barang yang dia ambil, barang-barang yang dia rental itu pun juga sudah terekam dalam CCTV. Jadi barang-barang ini biar tidak tertukar sama barang pelanggan gitu. Kemungkinan kan ada kesamaan barang gitu, barang rentalan kayak gitu. Kesamaan barang yang pelanggan saya miliki kayak gitu, otomatis ada kemungkinan besar peluangnya untuk menukar barang itu sendiri. Dengan cara kita menandai barang itu juga, itu salah satu cara untuk meminimalisirnya juga. Oh ya, kalau omset per bulannya memang dari awal dari awal tahun 2017 itu memang saya kewalahan. Dikala itu memang masa-masa emasnya ya rental kamera ini, dan juga harga kamera ini sangat tinggi sekali gitu. Kalau saya rata-ratakan sekitar mungkin puluhan juta sudah. Dulu pernah saya melakukan pencatatan kayak gitu. Dalam satu bulan itu pernah mencapai 50 juta satu bulan. Nah, akan tetapi itu untuk pemutaran modal juga kayak gitu, udah sampai 50. Itu puncaknya. Kalau di tahun 2017 ya, 2017 itu sekitar 100-an orang ada di sini satu hari. Itu tapi memang unitnya kan ada 50 dia. Akan tetapi yang kesini itu sampai 100-an orang dalam satu hari, sampai mereka itu rela untuk menunggu untuk mendapatkan rentalan di waktu itu. Kalau rata-rata di saat pandemi ini kan berawal di tahun 2019. Memang awal tahun 2019 nggak terlalu berefek dia berefek itu di tahun 2020 sampai 2021 ini yang sampai sekarang ini. Itu terus rata-rata penghasilan memang sekitar 5 jutaan itu untuk per bulannya. Pesan-pesan saya sebenarnya tetap kuat dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depan usaha yang sedang kita lakukan ini. Pastinya tentunya banyak sekali rintangan-rintangan itu, akan tetapi itu pastinya bisa untuk dilewati juga. Dan juga salah satunya yang saya pesankan itu adalah ketika kita berada di puncaknya, untuk tidak lupa juga untuk mensedekahkan hasil dari apa yang sudah diberikan.